Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi. Insya Allah kali ini kita akan membahas kaidah yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah tafsir, kosakata dan makna bagian yang ketujuh. Bunyi kaidah yang ketujuh adalah idza ikhtalafat al-haqiqatu al-'urfiyyatu wal haqiqatu al-lughawiyatu fi tafsiri kalamillahi ta'ala quddimat al-'urfiyatu. Saya ulang. Idza ikhtalafat al-haqiqatu al-'urfiyatu wal haqiqatu al-lughawiyatu fi tafsiri kalamillahi ta'ala quddimat al-'urfiyatu. Maknanya, jika terdapat perselisihan, perbedaan ya, antara makna hakikat orf, yang dimaksud orf di sini adalah tradisi kebiasaan Arab terkait penggunaan suatu makna, dengan makna hakikat kebahasaan di dalam menafsirkan Al-Quran, maka makna hakikat orf harus diutamakan. Ya. Bisa ulang lagi maknanya. Jika terdapat perselisihan, perbedaan antara makna hakikat orf, yaitu tradisi, kebiasaan bangsa Arab, dengan makna hakikat kebahasaan. Ya, kebahasaan ini artinya adalah yang ada di kamus. Di dalam menafsirkan Al-Quran, maka makna hakikat orf harus diutamakan atau didahulukan dalam pengambilan penafsiran Al-Quran. Nah, uruf yang seperti apa sehingga ia harus didahulukan, ya, diambil pemaknaannya daripada makna yang ada di kamus bahasa. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah al-urf atau adat kebiasaan tersebut sudah ada dan terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemaknaan kata secara tradisi yang berlaku di masyarakat itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Atau sudah ada sebelum kedatangan Rasulullah. Jadi sebelum masa Islam itu, makna ini ya itu sudah diketahui oleh kalangan masyarakat secara umum. Sudah menjadi bagian daripada tradisi mereka. Atau mana uruf selama dan ketika ayat Al-Quran itu turun. Jadi intinya adalah bahwa makna uruf ini, makna yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, itu sudah ada. Baik itu sebelum Islam, atau di masa Rasulullah SAW, atau ketika turunnya Al-Quran. Jadi ada pembatasannya. Jadi bukan makna uruf yang setelah Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, atau uruf itu muncul setelah ayat Al-Quran itu selesai turun. Ini bukan itu. Nah, yang kedua adalah keberadaan urf tersebut teratur, artinya memang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan diikuti oleh mayoritas masyarakat. Kemudian yang ketiga, di dalam makna hakikat urf tidak ditemukan makna hakikat syarat. Jadi kembali lagi, kemarin masih ingat ya, kalau kemarin itu kan kalau ada perbedaan antara makna hakikat syar'i dengan urfi atau hakikat bahasa, maka tetap yang paling utama gridnya itu adalah hakikat asyari. Jadi tiga syarat ini ya harus terpenuhi jika kita ingin mendahulukan makna urfi terhadap makna kebahasaan. Ya ini mungkin kalau di luar Al-Quran, ya kalau kita bicara di luar Al-Quran, kita pun banyak ya bahasa kita juga sering kita menggunakan al-urufnya apa. Ya seperti misalkan kita mengatakan kata-kata masjid, ya. Masjid pasti orang ketika mendengar kata masjid itu bangunan tertentu yang digunakan untuk sholat.
Bukan kemudian kita artikan masjid itu adalah sajadah karena maknanya tempat sujud. Nah, seperti itu, ya. Jadi mana uruf yang sudah diketahui oleh orang banyak. Baik, sekarang kita ambil sebuah contoh, contoh praktek yang ada di dalam Al-Quran, ya, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ya, surat Taubah ayat yang ke-60. Terkait apa? Terkait kata-kata fi sabilillah. Jadi lengkap ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Ini nanti kita akan bahas tentang wa fi sabilillah. Wa banis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ayat ini ya menegaskan terkait siapa saja yang berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Ya. Jadi al-mustahiqin, ya orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi Allah SWT sudah memberikan rincian, ya, 8 asnaf. Jadi ada namanya 8, ya. Ada 8 asnaf yang Allah tentukan di sini. Ya. Nah, kita fokusnya akan membahas kata-kata fi sabilillah. Para ulama berbeda pendapat ketika mengartikan kata sabilillah. Sabil itu jalan. Ya, sabilillah berarti jalan Allah. Ya. Maka sebagian memaknai diartikan sabilillah itu adalah orang yang berjuang, berjihad jalan Allah. Tapi ada orang yang memasukkan kata sabilillah ini adalah para pencari ilmu. Ya. Bahkan ada yang lebih umum. Semua kebaikan menuju ridha Allah itu termasuk fisabilillah. Nah, tentu kalau kita memakai kaidah yang kita pelajari tadi, kata sabilillah itu kalau kita lihat ya pemanaannya dalam tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab ketika ayat ini turun, diartikan adalah berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mana urfinya. Sekarang kita lihat ya pendapat-pendapat ulama. Ya, ini perlu saya sampaikan supaya kita juga memiliki wacana, memiliki referensi yang luas. Sekalipun kita memiliki kaidah semacam itu, ya bukan berarti kemudian kita menafikan serta merta pendapat-pendapat lain. Ini kita ambil misalkan Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya Al-Qurtubi juz 8 halaman 184 sampai 185. Saya fokuskan mengambil kata-kata fi sabilillah. Qurtubi sebagaimana kita ketahui mazhab fikihnya adalah mazhab Imam Maliki. Nah, beliau mengartikan wa fi sabilillah. Apa yang dimaksud sabilillah? Wa hum al-ghuzatu wa maudhi'ur ribat, yaitu orang yang berjuang, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang. Artinya ghuzah itu memang berperang, melawan musuh, ya. Wa maudhi'ur ribat, dan tempat untuk pengamanan, jadi di perbatasan. Jadi artinya orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang memang berjuang, berperang, ya, dan orang yang menjaga keamanan, ya, termasuk di sini adalah perbatasan-perbatasan antara wilayah orang Muslim dengan wilayah musuh. Yu'tuna ma yunfiquna fi ghazwihim, maka mereka diberikan hak, ya, daripada zakat itu karena perang mereka ini, ya, dalam melakukan peperangan mereka ini, baik itu kaya atau miskin, ya. Jadi kanu aghniya atau fuqara. Wa hadza qaul aktsar ulama, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, ya. Wa wa tahsilu madzhabi Malik. Ini adalah inti daripada pendapat Imam. Ya, maka menurut pendapat beliau juga wa yu'ta minas shadaqati fil qura, juga termasuk
bisa digunakan harta zakat, ya itu adalah untuk persiapan perang. Jadi misalkan qura itu diartikan ini dalam besi telapak kuda, kan dulu orang berperang naik kuda ya. Nah itu sampai untuk mengganti telapak kudanya itu, besinya itu, tapalnya itu juga boleh. Intinya diperluas maknanya adalah segala sesuatu untuk persiapan perang itu adalah diperbolehkan. Ya. Maka di sini dikatakan wasilah, alat perang. Wa ma yuhtaju ilaihi min alatil harbi. Dalam apapun, ya misalkan kalau sekarang membutuhkan pesawat untuk apa namanya pertempuran, ya boleh. Ya, intinya adalah bagaimana mampu untuk menahan serangan musuh. Maka itu semuanya adalah termasuk fi sabilillah. Oke, ini pendapat Al-Qurtubi ini masih sesuai dengan kaidah yang kita pelajari tadi. Intinya adalah harta zakat itu boleh digunakan ya baik untuk orangnya yang berperang atau untuk persiapan alat perangnya. Oke. Kita lihat pendapat Ar-Razi, ya Imam Ar-Razi sebagaimana kita ketahui ya mazhab utamanya adalah mazhab Syafi'i. Ya, kita lihat dalam juz 16 ya, halaman 87. Ya, ketika menafsiri ayat wa fi sabilillah qala al-mufassirun. Ya, beliau uh, apa namanya menegaskan para ulama tafsir ini mengatakan al-ghuzah. Ghuzah itu artinya adalah peperangan. Ya, jihad yang artinya adalah jihad berperang, bukan jihad dalam arti makna umum ya. Nah, qala Syafi'i rahimahullah. Ini ada para ulama ya, ketika menyebut ulama itu qala Syafi'i rahimahullah. Yajuzu lahu ayakhudha min mali zakati wa in kana ghaniyan wa huwa madhhab Malik wa Ishaq wa Abi Ubaid. Jadi Imam Syafi'i apa namanya menegaskan boleh mengambil dari harta zakat ini untuk diberikan orang yang berperang. Baik itu dia kaya atau dia miskin, nggak ada masalah karena memang dia berperang. Apa namanya? Dia sedang melakukan peperangan. Nah, kalau Abu Hanifah ini khusus diberikan bagi orang yang memang membutuhkan. Jadi sekalipun dia ikut berperang, tapi kalau orang kaya ya nggak butuh. Apa namanya? Tujuan daripada zakat itu kan tadi ya utamanya adalah untuk menolong, memberikan orang-orang yang butuh. Jadi bukan hanya sekedar ikut berperang. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Nah, ini ada yang unik ya. Ar-Razi ini luar biasa. Sekalipun dikategorikan sebagai ulama klasik, tapi analisa-analisanya itu menarik untuk kita kaji. Karena apa? Beliau banyak menyampaikan pendapat-pendapat yang apa namanya selayaknya itu bisa kita jadikan salah satu referensi untuk melihat kontekstual ya sekarang ini. Sekarang ini contoh misalnya sekarang kan sudah ya bisa dikatakan ya saya tidak mengatakan sudah tidak ada perang jihad tidak ya tetapi dalam masa saat ini hampir semua negara ini kan mengutamakan perdamaian ya salam kedamaian. Nah, terus bagaimana apa namanya penggunaan sabilillah ini bagaimana? Ternyata ada pendapat yang beliau nukil. Wa'lam kata beliau. Ketahuilah anna zahiral lafzi fi qawlihi bahwa sesungguhnya zahir teks dalam ayat Allah wa fi sabilillah la yujibu al-qasra ala kulil ghuzah. Jadi tidak hanya kalau kita melihat zahir teksnya tidak hanya dikhususkan bagi mereka yang berperang, ya berperang tidak. Falihadal makna karena itulah ya naqala al-Qaffal. Imam Qaffal ya menukil dalam tafsirnya an ba'dil fuqaha ya dari sebagian pendapat para ahli fikih annahum ajayu sarfa sadaqati ila jami'i wujil khairi min takfinil mauta wa bina husun wa imaratil masajid lianna qawlahu wa fi sabila amun fi kull. Jadi artinya bahwa menurut sebagian pendapat yang dinukil oleh Imam Qaffal dan disampaikan oleh Imam Ar-Razi bahwa boleh ya menggunakan mentasarufkan
harta zakat itu untuk segala kebaikan. Jadi untuk segala bentuk kebaikan itu boleh. Ya, seperti apa? Misalkan, ya untuk membelikan kain kafan, ya orang meninggal nggak punya apa-apa, diambilkanlah dari harta zakat itu boleh. Kemudian juga membangun apa namanya, membangun benteng pertahanan. Nah, ini saya kira masih masuk dalam bab tadi yang mempersiapkan peperangan atau mempertahankan keamanan. Kemudian juga untuk membangun masjid. Nah ini, ya. Karena apa? Ya, sabilillah ini kata umum, semua di jalan Allah kebaikan. Nah, kenapa ulama-ulama kontemporer ya banyak mengambil daripada pendapat ini, ya, mengembangkan makna sabilillah tanpa meninggalkannya. Artinya apa? Kalau dalam kondisi yang benar-benar perang, ya sudah kembali lagi kepada mana asli. Tapi kalau sekarang dalam masa apa namanya masa masa perdamaian, ya kita bisa menggunakannya di apa namanya objek-objek lain. Yang penting adalah fisabilillah. Termasuk di dalamnya adalah membiayai beasiswa orang-orang mencari ilmu karena Allah, ya untuk biasa memberi apa namanya kafaah para dai. Nah, ya. Kan kita misalkan ya, kita mengirim dai kemana, ke pulau-pulau terpencil, maka boleh ya diambilkan dari bagiannya fisabilillah. Ini menurut pendapat yang dinukilkan oleh Ar-Razi, dan saya kira ini bisa untuk kita pertimbangkan lah, ya. Kemudian kita lihat Al-Manar. Oke, Al-Manar. Kita tahu ya Al-Manar ini termasuk ulama pembaharuan. Ya, kita akan lihat bagaimana pemaknaannya as-sabil ini. Tetap ya, apa namanya, beliau menegaskan di sini as-sabil wa at-tariq. Sabil itu jalan. Wasabilullah artinya adalah tariqul i'tiqadiyul al-amali al-muwasilu ila mardatihi wa matubatihi bima taqaddama miraran. Bisa bila itu intinya adalah jalan ya keyakinan yang menyampaikan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu perilaku yang kita yakini perilaku ini ya termasuk hal yang akan mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya makna sabila. Jadi definisi ini lebih umum. Jadi apapun kembali kita lihat pendapat yang dinukil oleh Ar-Razi, dan saya kira ini menjadi pionir di antara pionir ulama yang memberikan alternatif penafsiran. Fisabilillah itu diartikan ya segala aktivitas kita yang kita yakini bahwa aktivitas itu akan mendapatkan ridho Allah SWT dan pahala dari Allah SWT. Nah, karena memang beliau menyampaikan realita bahwa sering ya dikaitkan antara jihad dan qital dalam perang agama ini di Quran, bahwa itu diartikan maknanya adalah fisabilillah. Ya. Makanya kenapa seluruh madhab, ya, tolong diperhatikan, ini yang disebut dengan apa namanya kesepakatan yang seluruh ulama menyepakati. Baru nanti kita lihat perbedaannya. Pertama kali harus kita lihat adalah kesepakatan dulu. Ya, jadi kalau kita melihat perbedaan ulama itu jangan kamu cari perbedaannya dulu. Kesepakatannya mana? Yang disepakati para ulama mana? Maka dikatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa yang diartikan sabilillah di sini ya, adalah mereka orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menjaga keamanan, itulah yang mereka maksudkan dari ayat ini. Ini sepakat ulama. Nah, nanti kemudian ada perbedaan. Apakah mereka hanya khusus mereka yang berperang itu atau ada makna lain? Nah, ini beliau sebutkan. Ya. Baik, ketika berbicara terkait bagian zakat bagi orang yang berperang di jalan Allah SWT ini, itu mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Hambali, mereka yang mendapatkan bagian daripada zakat itu adalah mereka tentara yang tidak mendapatkan gaji dari negara. Ya, jadi ini harus
harus apa namanya kita garis bawahi. Jadi walaupun mereka ikut berperang, misalkan dalam kondisi perang ya, ini kita berbicara apa namanya kondisi-kondisi. Jadi ketika mereka berperang, ada kondisi memang berperang, dan mereka ini adalah tentara resmi digaji oleh negara, maka mereka tidak boleh mendapatkan hak daripada zakat. Nah, ada salah satu pendapat yang dinukil oleh Imam Rashid Ridho dalam tafsirnya, beliau menukil pendapatnya Said Hasan Siddiq. Said Hasan Siddiq ini seorang ulama yang sangat luar biasa ya, cerdasannya luar biasa. Di banyak karya-karya beliau yang dia tulis ada lebih daripada 200 sekian karya, sehingga layak para ulama ini banyak menukil pendapat. Dan beliau ini termasuk ulama yang tidak terikat oleh suatu mazhab. Jadi beliau melihat mana yang dilihatnya sebagai pendapat yang kuat menurut beliau ya tentunya, maka diambil. Dan ini memberikan isyarat ya bahwa Imam Rashid Ridho menyepakati atau minimal memberikan lampu hijau terkait pendapat ini karena beliau nukil dalam tafsir ini. Jadi kata Said Hasan Siddiq ini ya, wa min jumlati sabilillahi as-sarfu fil ulama. Ini. Jadi termasuk dalam makna sabilillah itu adalah memberikan hak bagian zakat ini kepada para ulama. Ulama yang kayak apa? Alladzina yakumuna bimasalihil muslimina diniyah. Jadi orang yang memang melakukan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di sini ya, kiai-kiai di kampung ya, mereka nggak punya gaji. Ya. Makanya ini kalau ada ulama misalkan dia udah punya gaji misalkan ya atas apa nama profesinya ya, seperti di beberapa negara misalkan di Malaysia itu para ustadz itu sudah ada gajinya ya seperti pegawai negeri, maka tidak boleh diambilkan dari mana, dari harta zakat ya. Sama nih apa namanya kita kiaskan pendapat ini seperti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan tadi bahwa yang berhak untuk mendapatkan bagian zakat bagi orang yang berperang itu adalah mereka para tentara yang tidak mendapatkan gaji dari negara. Baik lagi ya, menurut Said Hasan Siddiq ini ya, para ulama yang betul-betul mereka mewakafkan dirinya untuk menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, ya, tidak ada gaji tetap bagi dia, maka berhak dia mendapatkan bagian daripada zakat. Ya. Bahkan menurut pendapat beliau ini, ya, termasuk min ahamil umur. Jadi memberikan bagian ya zakat kepada ulama ini, ya, pada ulama ini termasuk sesuatu yang apa namanya penting untuk diperhatikan. Kenapa? Li'annal ulama warathul anbiya. Ulama ini kan pewaris para nabi. Wa hamalatud din wa bihim tuhfadhu baidatul Islam. Mereka inilah yang berjuang menegakkan agama Islam dan menjaga apa namanya cahaya Islam di maupun berada. Ya, maka kenapa dulu para sahabat pun ya para ulama sahabat ya bukan para pembisnisnya, mereka mendapatkan hak daripada bagian zakat ini. Nah tentu ini apa namanya pendapat yang juga bisa kita jadikan referensi. Saya termasuk orang yang setuju ya apa namanya baitul zakah kalau sekarang ini Basnas ya memberikan bagian porsi tertentu untuk ulama-ulama terutama yang di kampung-kampung itu loh. Mereka kan nggak punya gaji. Supaya apa? Menjaga muruah, menjaga kemuliaan para ulama-ulama kita. Jadi kalau ulama-ulama yang di kota-kota kan kebanyakan mereka punya bisnis, mereka punya atau bahkan mereka PNS. Nah ini, maka menurut saya
yang seperti ini, yang sudah punya gaji pokok tertentu ini tidak boleh untuk diambilkan dari uang zakat. Tapi para ulama-ulama atau dai-dai yang kita kirim ke mana? Ke Kita kirim ke luar negeri misalkan, atau kita kirim ke mana? Ke pelosok-pelosok daerah, maka mereka ya pembiayaannya, kemudian training mereka, semuanya ini bisa diambilkan dari apa? Dari harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian kita akan lihat lagi Al-Maraghi. Ya, tentu Al-Maraghi ini ya termasuk ulama-ulama kontemporer dan satu madrasah, satu sekolahan, satu pemikiran dengan Rasyid Ridho. Ya, makanya kita lihat bahwa beliau pun mengartikan wa fi sabilillah wa sabilullah wa at-tariq al-musilu ila mardati wa maghfirati. Sama ya, dengan bahasa lain intinya adalah sabilillah itu adalah segala aktivitas jalan yang bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama ya, para ulama itu ini yang perlu kita perhatikan teman-teman ya. Ulama-ulama yang komitmen, ya, yang mereka amanah dengan ilmu itu, mereka tidak mungkin menghilangkan makna asli daripada ayat Al-Quran. Sekalipun nanti ada tambahan pemahaman-pemahaman itu, ya tetap mana yang menjadi kesepakatan ulama itu pasti dimunculkan dan didahulukan. Ya, jadi ada amanah, tidak memanipulasi. Ya, tidak seperti sebagian orang sekarang ini, ya memanipulasi makna ayat Al-Quran. Ya, jadi makna yang asli yang ada di zaman Rasulullah disampaikan oleh para ulama itu dihilangkan, ditutupi. Ya, dengan alasan kontekstualisasi, dengan alasan untuk apa namanya update pengetahuan. Ya, tentu ini menurut saya tidak amanah. Maka perlu disampaikan bahwa makna aslinya di situ juga dikatakan wal muradu bi al ghuzatu wal murabituna il jihad. Jadi yang dimaksud sabila ini ya menurut Al-Maraghi tetap utamanya adalah mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang menjaga keamanan perbatasan negara. Nah ini. Nah, baru kemudian ini ya wa yadkhulu fi dzalika jami'u wujuhil khairi. Nah, kan? Ya, baru menambahkan, ya tentu ini juga ijtihad para ulama ya, itu apa? Dan masuk di dalam kategori sabila adalah semua amal-amal kebaikan. Jadi contohnya misalkan membangun apa namanya asrama, orang-orang terlantar, menghormatin orang-orang terlantar, ya kemudian apa namanya mengkafani mayit, membangun jembatan, ya, bangun madrasah, masjid, pondok pesantren, masuk di sini. Ini lebih longgar ya, lebih longgar. Tapi ini pendapat ya tentunya ini termasuk hal-hal yang diperdebatkan ulama. Tapi dalam beberapa hal, dalam beberapa kondisi pendapat-pendapat semacam ini kadang perlu kita lakukan, kita ambil pendapat dalam kondisi makanya seorang mufti itu tidak hanya melihat suatu pendapat, tapi melihat penerapannya pendapat ini di lapangan seperti apa. Nah, beliau mengatakan wal haqu anal murad bisabilillah. Nah, beliau kemudian menegaskan kembali bahwa yang dimaksud fisabilillah itu apa? Masalihul muslimina al-amah allati biha qawamu amri din wa daulah dunal afrod. Nah, ini. Jadi yang dimaksud fisabilillah itu adalah apa? Yaitu terkait tentang kemaslahatan umat secara umum. Jadi apapun yang menyangkut ya kemaslahatan umat dan itu adalah mampu untuk menegakkan agama dan negara, maka itu bisa diambilkan dari bagian zakah. Luar biasa tuh. Jadi zakat ini begitu besar perannya ya dalam pengembangan agama dan juga dalam menjaga negara. Ini dalam menjaga negara. Ya. Maka tidak diartikan sabila itu untuk individu-individu, tidak. Tidak. Kalau beliau lebih untuk kepentingan umum. Makanya tadi
misalkan membuat madrasah, mendirikan pesantren, membangun jembatan, kemudian apa namanya panti asuhan. Jadi beliau melihat ini selama itu untuk kepentingan umum, ya, dan itu untuk menegakkan agama dan menjaga negara, maka itu boleh ya diambil dari uang zakat atau harta zakat. Ini saya kira ya apa namanya apa namanya pendapat yang bisa jadikan salah satu rujukan. Ya, artinya kalau ada orang yang berbeda pendapat ya nggak masalah. Tapi ini masuk dalam ranah ijtihad ya. Kalau sudah tafrik ya, pencabangan-pencabangan semacam ini, pasti maksudnya adalah masalah ijtihadiyah. Tapi tetap ya, utamanya tadi maknanya adalah sabila itu adalah ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mana pokoknya dan ada tafrik-tafriknya. Tafrik itu cabang-cabang. Ibnu Asyur. Nah, sekarang kita lihat Ibnu Asyur. Ibnu Asyur ini juga kategorinya Ibnu Asyur ini ya termasuk mazhabnya, madrasahnya tafsir Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh ya, termasuk Rasyid Ridho, Morogi, dan hampir semua ulama-ulama kontemporer itu semuanya baik secara langsung atau tidak langsung ya, terpengaruh atau dipengaruhi oleh madrasahnya, pemikirannya Muhammad Abduh. Nah, beliau mengatakan wasabilillah la yukhtalaf anal ghazwa wal maksud. Yani ya, coba lihat ya, tetap ya sekali Ibnu Asyur yang dikenal ulama Maqasidi, tetap beliau menegaskan bahwa makna utama daripada sabilillah itu adalah jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tal ghuzatu muhtajuna fi baladil ghazwi. Jadi mereka mendapatkan hak ya, karena dia berperang ya pastikan meninggalkan rumahnya, maka dia berhak untuk mendapatkan segala kebutuhannya itu dipenuhi dari uang zakat. Walaupun mereka ini orang kaya. Jadi itu ya bersama. Wal haqqu anna sabilillah ya syira'ul uddati lil jihadi min syai'. Jadi belum menegaskan kembali bahwa makna jihad ini atau sabilillah ini mencakup ya segala kebutuhan untuk mendukung apa namanya kelancaran berjihad atau berperang ini. Jadi mungkin beli pesawat, mungkin beli tank, mungkin beli alat perang dan lain sebagainya, bom termasuk semuanya itu, bahkan untuk membiayai para apa namanya jawasis. Jawasis ini intelijen itu bisa. Karena Pak semuanya itu masuk dalam kerangka apa? Jihad fisabilillah. Tentu apa namanya kalau kita mengambil pendapat ini kan memang kondisinya lagi perang ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika dalam kondisi seperti ini. Maka pendapat yang tadi yang saya sampaikan, pendapatnya Marogi, pendapatnya Rasyid Ridho, bahkan pendapatnya Al-Kufal yang dinukil oleh ya Ar-Razi saya kira relevan ya gitu ya. Tapi ini adalah bentuk daripada apa namanya bentuk daripada amanah ulama ya dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa haji itu masuk sabilillah, ya kan? Liman istata ilaihi sabila katanya. Maka dimanakan sabil di sini? Oh, masuk di sini, masuk sabilillah ini. Maka orang yang nggak bisa haji itu bisa dihajikan dari harta zakat. Gimana ini? Ya, ini ada bantahan bahwa pendapat itu katanya diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad, dan Ishaq. Tapi ini menurut Ibnu Asyur hanya sekedar istihad. Walaupun itu ada riwayatnya itu istihad, ta'wil, ya, pengalihan dari makna aslinya, dan ya, memberikan isyarat bahwa Ibnu Asyur tidak setuju dengan pendapat bahwa sabilillah itu diartikan pembiayaan untuk apa namanya orang-orang haji. Nah, maka Ibnu Arabi ini madhabnya Maliki, Ibnu Asyur juga Maliki ya. Wa ma jaa atharun qattan bi'idai zakati bil haji. Ini tidak ada satu riwayat yang menerangkan bahwa zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan haji. Oke, sekarang terakhir ya, wabah Zuhaili.
kita ambil karena yang termasuk ulama kontemporer dan termasuk ulama mutaakhir ya, termasuk ulama-ulama yang akhir-akhir yang saya sendiri masih bisa bertemu dengan beliau masanya. Beliau mengartikan bahwa fisabilillah wa hum fi jumhur, tetap ya ulama itu amanah, bahwa pendapat jumhur ulama itu yang dimaksud sabila itu adalah mereka yang berperang berjihad di jalan Allah SWT dan tidak memiliki gaji tetap. Jadi kalau dia memiliki gaji tetap ya tidak boleh diambilkan daripada harta zakat. Alasannya apa? Nah ini. Kalau kita kaitkan dengan kaidah kita, beliau komitmen dengan kaidah tersebut. Gitu apa? Li'anna sabila indal itlaqi wal ghazw. Karena kata sabil dalam Al-Quran atau hadis itu kalau dimutlakkan, artinya orang ngomong sabilillah itu otomatis yang ia pahami dalam benak pikirannya itu adalah al-ghazw, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi saya katakan masjid, orang tahu semuanya secara tradisi ya, masjid itu adalah ya gedung yang ada tempat untuk sholat, bukan masjid itu sajadah. Walaupun secara kebahasaan ya tidak ada salahnya menyebut sajadah itu masjid karena tempat sujud. Nah ini, bila ini ya terlihat ya Wabah Zuhaili komitmen dengan apa namanya dengan kaidah yang kita sampaikan di awal. Nah, beliau menegaskan bahwa jika tentara atau pejuang itu mendapatkan gaji tetap maka tidak boleh, ya tidak boleh. Nah, karena itu para tentara di zaman sekarang ini kan semua punya gaji ya, maka tidak boleh diambilkan gaji mereka dari harta zakat, tidak boleh. Kalaupun ada itu kita hanya membantu ya, uang zakat hanya untuk membantu misalkan negara dalam kondisi kekurangan ya, maka kita membantu memberikan senjata, memberikan apa namanya gaji bagi para tentara yang apa namanya istilahnya tidak mendapatkan gaji tetap, itu boleh. Nah, ini kan luar biasa. Maka pentingnya sinergi ya antara negara dengan apa namanya instansi-instansi keagamaan ya, supaya ya ada koordinasi ketika suatu kondisi yang darurat kan kita tidak tahu ya. Ya tentu kita selalu berharap bersyukur ya Allah selalu menjaga negara kita ini. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata ada peran di mana ini bisa diperankan ya, di antaranya ada terkait dengan zakat. Sekalipun ya tentara misalkan ya punya pemerintah misalkan punya tentara gitu ya, mereka udah digaji ya, tapi karena ada kekurangan ya, dan logistik ada kekurangan maka bisa diambil dari uang zakat. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, karena itu kalau tentara ini sudah mendapatkan gaji maka nggak boleh diberikan apa namanya daripada harta zakat, tidak boleh. Karena apa, kita berarti memberikan sesuatu ya yang tidak pada tempatnya. Nah, kelihatannya Wabah Zuhail ini termasuk orang yang berpendapat bahwa harta zakat ini tidak boleh diberikan ya, terkait makna sabilah ini tidak boleh diberikan untuk bangun masjid, bangun pondok, bangun jembatan, ya, kemudian apa namanya untuk beri kafan mayit tadi nggak boleh, atau untuk membeli makbaroh muslim misalkan nggak boleh menurut apa namanya pendapat yang ya nukil di sini. Ya, kenapa sebabnya? Alasannya adalah mimmalah tamlika fihi, karena tidak bisa dimiliki. Jadi mereka ini tidak bisa memiliki, Pak. Padahal zakat itu ya menurut beliau tentunya itu harus diberikan orang yang dia bisa memilikinya. Ya, dia bisa menggunakannya.
Nah, kalau ini untuk masjid, siapa yang memiliki itu? Nah, ini tentu pendapat beliau ya terkait penukilan apa namanya pendapat yang tidak memperbolehkan penggunaan apa zakat fisabilillah diartikan untuk kemaslahatan umum. Nah, demikianlah anak-anakku pemirsa penjelasan para ulama terkait fisabilillah dengan berbagai dinamikanya. Tapi kalau kita komitmen memakai kaidah yang kita pelajari, maka Wabah Zuhail ini bisa menjadi contoh ya beliau berkomitmen pemanaan sabilillah ya dimaknai dengan jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian anak-anakku, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.